Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang potensi dan risiko ekonomi jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Dan berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi mengenai BRICS secara ringkas namun mendetail. Mari kita simak penjelasannya. Apa itu BRICS? BRICS adalah kelompok negara yang berkembang. Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tujuan BRICS adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Yang kedua, kerjasama dalam ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketiga, keamanan dan stabilitas global. Yang terakhir, pembangunan berkelanjutan dan isu. Peran BRICS dalam dunia global. 1. Kekuatan alternatif. 2. Reformasi tata kelola global. 3. Diplomasi dan stabilitas global. 4. Ketahanan pangan dan energi. 5. Inovasi dan teknologi. Selanjutnya, potensi ekonomi mikro. Ada peningkatan investasi. Yang ke-1, BRICS membuka peluang investasi asing langsung atau FDI ke Indonesia. Yang kedua, sektor strategi seperti manufaktur, energi, dan infrastruktur mendapat dorongan. Yang ketiga, transfer teknologi dari negara anggota dapat mempercepat modernisasi industri. Potensi ekonomi mikro, pembukaan pasar. Yang ke-1, Indonesia dapat mengekspor lebih banyak produk ke negara BRICS. Yang kedua, peluang bagi UMKM dan industri kreatif untuk memperluas pasar. Yang ketiga, daya saing produk lokal dapat meningkat melalui perdagangan internasional. Potensi ekonomi mikro, peningkatan kerjasama, peluang kolaborasi di sektor teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur, kemudahan akses modal dan pinjaman dari Bank Pembangunan BRICS, program pertukaran tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas SDM. Risiko ekonomi mikro terhadap persaingan yang meningkat. 1. Produk impor dari negara BRICS dapat menekan produsen lokal. 2. Perusahaan domestik harus meningkat efisiensi dan kualitas produk. 3. Potensi kehilangan pangsa pasar bagi industri yang kecil yang kurang kompetitif. Resiko ekonomi mikro terhadap ketergantungan pada impor. Yang pertama, ketergantungan pada produk impor bisa meningkat. Yang kedua, Indonesia bisa lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Yang ketiga, perlunya kebijakan industri untuk memperkuat produksi dalam negeri. Potensi ekonomi makro. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada investasi dan perdagangan yang lebih besar bisa meningkatkan PDB. Yang kedua, ada sektor infrastruktur dan manufaktur yang berkembang lebih cepat. Yang terakhir, ada pengurangan kesenjangan ekonomi melalui peluang baru. Potensi ekonomi makro pada peningkatan stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Yang pertama, akses ke dana dari Bank Pembangunan BRICS. Bergabung dengan Bank Pembangunan BRICS memberikan akses tambahan bagi Indonesia untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif di luar lembaga keuangan barat. Pembiayaan dari BRICS dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sektor energi, dan pengembangan industri strategis. 2. Diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada negara barat. Dengan memiliki berbagai sumber pendanaan, negara tidak bergantung pada pinjaman dari negara-negara barat atau lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Diversifikasi ini juga membantu meningkatkan fleksibilitas ekonomi dalam menghadapi krisis keuangan global. Yang ketiga, potensi peningkatan nilai tukar melalui perdagangan dengan mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat mengurangi risiko volatilitas nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini juga membantu memperkuat stabilitas keuangan domestik dan mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa negara. Risiko ekonomi makro ialah risiko krisis keuangan yang berdampak kepada ketergantungan pada ekonomi. BRICS bisa membawa risiko saat krisis. Jika salah satu negara BRICS mengalami resesi, dampaknya bisa terasa di Indonesia.
volatilitas nilai tukar akibat ketergantungan pada mitra dagang BRICS. Selanjutnya, masalah ketergantungan pada impor dan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas. Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk produk-produk seperti minyak, gas, dan bahan-bahan kimia. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Jika Indonesia bergabung dengan BRICS, ketergantungan pada impor ini dapat meningkat, terutama jika terjadi peningkatan permintaan dari negara-negara anggota lainnya. Hal ini dapat membuat Indonesia lebih rentan terhadap krisis keuangan dan fluktuasi harga komoditas. Contoh nyata dari masalah ini adalah krisis minyak yang terjadi pada tahun 2022, di mana harga minyak dunia melonjak drastis akibat perang Rusia dengan Ukraina. Hal ini membuat Indonesia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli minyak impor yang pada akhirnya mempengaruhi inflasi dan stabilitas dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan kemandirian ekonominya dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, dan manufaktur. Kesimpulannya adalah BRICS memberikan peluang ekonomi besar bagi Indonesia, namun ada risiko yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat. Indonesia juga perlu meningkatkan daya saing domestik dan kemandirian ekonomi. Juga dapat meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis, seperti energi, pertanian, dan manufaktur. Kerjasama dengan BRICS harus diimbangi dengan strategi ekonomi yang kuat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan semoga Anda mendapatkan manfaat dari informasi yang telah kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.